Sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hingga kini belum mampu mengungkap aktor di balik polemik pagar laut di pesisir Tangerang, Banten mulai dipertanyakan. Anggota Komisi 4 DPR RI Saadiah Uluputi menyebut, menjadi suatu hal yang aneh jika Sakti Wahyu Trenggono yang telah menjabat menjadi Menteri KKP sejak 5 tahun lalu tidak mengetahui hal itu sehingga baru terungkap saat ini setelah viral di media sosial. Seolah-olah instansi besar seperti KKP yang mengurus laut tidak berfungsi. Ada berbagai macam dirjen ruang laut, dirjen PDSKP, tapi hingga kini belum mampu menemukan dalang dari pembuat pagar laut, di mana KKP selama ini? Aneh, tegas Uluputi di Jakarta, Selasa 28 Januari lalu. Terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini sangat susah, dan kalau hari ini belum menemukan dalangnya, sebagai wakil rakyat kami merasa heran. Bukankah KKP mempunyai semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur. Apakah kurang anggaran untuk pengawasan? Ujar politisi fraksi PKS ini dengan keras. Saadiah kemudian menyoroti anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kurang lebih mencapai sekitar 6,2 triliun, dibanding dengan Kementerian Pertahanan 147 triliun, dengan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan laut, menjaga seluruh potensi perikanan yang ada di Indonesia. Saadiah menyampaikan, dari 8 astacita Prabowo, 7 diantaranya adalah fungsi yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena itu, secara tegas, ia meminta kenaikan anggaran serta berharap tak ada kecolongan, bahkan perampokan kedaulatan laut Indonesia. Sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga, Pak. Semua lepas tangan, semua lempar tanggung jawab. Akhirnya pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang, Banten itu pun tak bertuan. Hingga kemudian dibongkar tak diketahui siapa yang bertanggung jawab dan memasang pagar bambu sepanjang 30,16 km dan setinggi 6 meter itu. Direktur Polairut Polda Metro Jaya Kombes Pol Joko Sadono menyatakan penyelidikan pagar laut itu sudah diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Ia mengklaim langkah penyelidikan itu akan diambil oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP. Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Rudi Herianto Adinugroho menyatakan fokus KKP adalah pengenaan denda administratif kepada pelaku pidana pemasangan pagar laut ilegal tersebut. Disinilah terjadi saling lepas tangan dan lempar tanggung jawab antara Polda Metro Jaya dan KKP. Siapa pemasang pagar laut ilegal itu pun tak akan diketemukan, sampai kapanpun. Padahal sudah bukan rahasia lagi bahwa yang memasang pagar laut ilegal itu adalah orang-orang yang diduga Suruhan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan, pengembang Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 yang jaraknya hanya sepelemparan batu dari pagar laut misterius itu. Banyak nelayan dan penduduk setempat yang sudah memberikan testimoni atau kesaksian soal itu. Akan tetapi, pemerintah bergeming, negara absen, bahkan kalah melawan pemilik modal. Bagaimana bisa KKP menjatuhkan sanksi administratif berupa denda, katakanlah 18 juta per kilometer, jika tak mengetahui siapa pemasangnya? Siapa atau perusahaan apa yang mau didenda? Disinilah KKP bermain sandiwara. Semula Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono keberatan ketika pagar laut ilegal itu dibongkar oleh TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Lantamal 3 Banten. Namun setelah mendapat hujatan, Sakti yang ternyata tidak sakti itu setuju bahkan ambil bagian dalam pembongkaran pagar laut ilegal itu. Siapa sesungguhnya pihak yang dilindungi Sakti? Apakah dia orang yang lebih sakti daripada Sakti? Apakah Aguan atau bahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo? Ketika makin kuat hujatan publik, Sakti pun menyerah. Ia pasrah saja ketika pagar laut ilegal itu dibongkar. Bukan hanya terkait siapa pemasang pagar laut ilegal itu, yang para pihak berwenangnya lepas tangan dan tanggung jawab. Dalam penerbitan ratusan sertifikat hak guna bangunan SHGB dan sertifikat hak milik SHM di area pagar laut misterius itu,
Pihak-pihak berwenang juga lepas tangan dan tanggung jawab. Dua bekas Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Hadi Cahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono AHY juga sama-sama lepas tangan dan tanggung jawab. Hadi yang bekas Panglima TNI itu mengaku tidak tahu menahu ihwal adanya SHGB dan SHM yang terbit di wilayah perairan Kabupaten Tangerang itu. AHY juga mengklaim tak merasa menerbitkan SHGB dan SHM itu. Bahkan ia menuding menteri sebelumnya yang menerbitkan sertifikat yang kemudian bermasalah itu. AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu menjabat Menteri ATR Kepala BPN sejak 21 Februari 2024 hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024. Diketahui, di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang meliputi 6 kecamatan yang dipasang pagar laut misterius itu telah diterbitkan sebanyak 263 bidang SHGB. Rinciannya, 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang SHM di kawasan tersebut. Intan Agung Makmur dan Cahaya Inti Sentosa adalah anak perusahaan Agung Sedayu Group milik Aguan. Dikutip dari sebuah sumber, setidaknya 243 SHGB diterbitkan saat AHY menjabat Menteri ATR Kepala BPN pada 2024. Semua SHGB tersebut berada di Desa Kohod, Paku Haji, Tangerang. Adapun luas lahan yang diurus menjadi SHGB terpecah dalam berbagai ukuran di bawah 2 hektar, penerbitan SHGB paling awal dilakukan pada 14 Maret 2024. Adapun SHGB terakhir diterbitkan pada 11 September 2024. Namun, baik AHY maupun Hadi Cahyanto telah lepas tangan. Begitu pula Polairut Polda Metro Jaya dan KKP. Kini kasus pagar laut ilegal itu anti klimaks. Tak bakal diketahui siapa dalangnya. Pagar laut ilegal itu pun benar-benar tak bertuan. Atau sebenarnya bertuan, tapi tuannya sengaja disembunyikan. Negara tak berani melawan. Kapan itu bisa dilihat itu semuanya. Ya, saya kira kalau mau buka sentuh tanganku silakan, ya. Ini mulai kapan? Silakan. Kalau mungkin tanya lagi itu dimulai kapan? Bisa dilihat. Mungkin mulai tahun 2021 sampai kapan itu bisa dilihat. Karena terbuka, nggak mungkin bisa disembunyikan. Masyarakat bisa lihat semuanya. Tapi ya, apa? Bapak mengetahui nggak Pak? Maksudnya SHM, SHGB itu seperti apa sih Pak? Begini. Saya sampaikan bahwa untuk pelayanan sertifikat ini kan sangat luas. Ya, seluruh Indonesia. Sekali lagi, delegasi diserahkan kepada Kakantahnya. Namun, agar ada mitigasi jika di lapangan terjadi permasalahan, Menteri ATR pada waktu itu tahun 2022 itu memberikan surat edaran SE nomor 12 tahun 2022 yang diserahkan kepada seluruh kantah Kanwil yang isinya apabila terjadi anomali wilayah itu segera diidentifikasi, kemudian diinventarisir dan dilaporkan ke pusat untuk melakukan koreksi.